Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Jonas Leong. Di video kali ini saya mau membahas mengenai tips-tips mencari cuan di tahun 2024. Penting untuk diingatkan bahwa mendapatkan uang atau mendapatkan cuan dengan mudah itu tidak selalu berarti tanpa usaha sama sekali. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa saya bagikan yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan uang tambahan atau uang saving kalian di tahun 2024. Nah, apa saja tipsnya? Yang pertama adalah membangun side hustle. Membangun side hustle atau pekerjaan sampingan ini mungkin sudah menjadi hal-hal yang lazim untuk dilakukan di zaman ini untuk mendapatkan uang tambahan. Di sini kita harus searching dulu kira-kira side hustle apa yang menjanjikan dan berpotensi di tahun 2024. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah potensi apa di tahun 2024? Apakah tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading emas karena harga emas cenderung naik terus, ataupun trading dolar karena rupiah yang terus melemah? Bahkan mungkin kita juga bisa mencoba kesempatan di trading crypto karena tahun ini adalah tahun yang sangat bullish atau tahun bagi market crypto, terutama Bitcoin. Untuk pasar saham, mungkin kita bisa mencari cuan dengan trading di market global, karena pasar saham dalam negeri atau pasar lokal yang sedang lesu. Kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu pinter-pinter atau lebih cermat lagi dalam mengelola budget atau alokasi dana. Mengelola budget atau alokasi dana ini bisa menjadi alternatif tambahan kalau kalian yang mau save uang kalian sebanyak mungkin di tahun 2024. Saya ingin ingetin lagi supaya teman-teman list lagi budget dan prioritas kalian di tahun 2024. Sebagai contoh, kita list dan bagi anggaran sesuai prioritas kalian. Misalnya, kalau gaji teman-teman ada 10 juta, 5 juta digunakan untuk biaya hidup, seperti bayar cicilan dan tagihan. Lalu 3 juta bisa digunakan untuk saving atau investasi di instrumen yang aman, seperti emas atau dolar. Dan sisanya 2 juta bisa digunakan untuk investasi di tempat yang resikonya lebih tinggi, tapi memberikan return yang lebih tinggi juga, seperti saham global ataupun cryptocurrency. Pada intinya, teman-teman bisa menentukan setiap bulan berapa untuk biaya hidup, berapa untuk saving, investasi, ataupun spekulasi. Kalau pendapatan kalian di atas 10 juta bagaimana? Misalnya 100 juta per bulan. Mungkin biaya hidup dinaikkan ke 10 juta. Sisanya 90 juta diinvestasikan. Dengan begitu, kalian bisa mencapai financial goals kalian lebih cepat lagi. Kemudian, tips berikutnya adalah mencari instrumen investasi yang tepat untuk kalian. Kita sudah bicara mengenai side hustle dan juga bagaimana membuat budgeting untuk kalian. Sekarang, kita perlu mencari instrumen investasi yang tepat untuk kalian. Instrumen investasi ini perlu pemahaman yang baik tentang profil risiko, tujuan keuangan, dan kondisi pasar. Untuk mengetahui instrumen investasi yang tepat, pertama kalian bisa tentukan terlebih dahulu tujuan keuangan kalian. Apakah kalian ingin berinvestasi dengan tujuan untuk pensiun, membeli rumah, atau pendidikan anak, atau tujuan jangka panjang lainnya? Kalau tujuannya untuk jangka panjang, kalian bisa pertimbangkan instrumen seperti saham. Atau kalau misalnya tujuannya adalah untuk jangka pendek, penggunaan seperti dana pendidikan atau untuk membeli rumah, kalian bisa berinvestasi di instrumen yang lebih rendah risiko. Misalnya investasi di US dollar atau komoditas seperti emas atau gold. Selain itu, profil risiko kalian juga mempengaruhi jenis instrumen investasi yang cocok. Kalau misalkan kalian tidak suka dengan instrumen yang mempunyai risiko tinggi, pilihlah instrumen investasi yang tidak mempunyai fluktuasi yang tinggi. Di lain sisi, kalau kalian lebih risk taker, maka kalian bisa berinvestasi di instrumen yang lebih tinggi risikonya, tapi juga memberikan lebih tinggi potensi returnnya, seperti saham atau cryptocurrency. Tips berikutnya adalah jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Yang artinya, jangan menaruh semua investasi dalam satu aset. Ini yang dinamakan dengan diversifikasi. Diversifikasi portfolio kalian dengan mengalokasikan investasi kalian di berbagai jenis aset.
Ini akan membantu kalian untuk mengurangi resiko keseluruhan portfolio kalian. Ya, jadi baik lagi, mesti dipahami karakteristik, resiko, dan potensi pengembalian dari masing-masing instrumen tersebut. Lalu pertanyaan pentingnya, gimana sih teman-teman bisa berinvestasi di semua instrumen ini? Saya rekomendasi teman-teman untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena aplikasi Okta selalu mendapatkan penghargaan sebagai tempat trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi tahun 2011. Karena aplikasi Okta merupakan one-stop shopping yang menyediakan perdagangan untuk semua instrumen, misalnya saham global, komoditas seperti emas, mau itu trading currency seperti US dollar, ataupun market cryptocurrency seperti Bitcoin, dan masih banyak lainnya. Untuk trading tidak dikenakan fee atau komisi sama sekali, dan untuk memulai investasi hanya dengan modal Rp400.000 saja, atau 25 dolar. Kamu sudah bisa invest di aset-aset sesuai dengan tipe resiko Anda. Untuk melakukan deposit gampang banget. Kamu bisa deposit dengan menggunakan semua bank Indonesia seperti Bank BCA. Bahkan bisa menggunakan Dana, OVO, ataupun GoPay. Mau deposit menggunakan kripto juga bisa. Kabar baiknya, saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman yang melakukan deposit pertama akan mendapatkan 100% welcome bonus dengan menggunakan promo kode yang ada di kolom deskripsi. Jadi pastikan teman-teman menggunakan link di kolom deskripsi dan gunakan promo kodenya untuk mendapatkan welcome bonus. Tips yang terakhir, dan ini paling susah, pastikan teman-teman berinvestasi bukan sekali saja, tapi berkali-kali. Jadi setiap bulan setelah gajian, langsung teman-teman dibagikan atau dialokasikan dana untuk melakukan investasi. Setiap bulan teman-teman deposit terus untuk berinvestasi supaya teman-teman bisa lebih cepat lagi untuk mencapai financial goals kalian. Sekian dulu video kali ini. Apakah teman-teman punya tambahan tips cuan lainnya? Coba saya pengen tahu tips-tips ala kalian di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi untuk bantuan melakukan registrasi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan saya akan jumpa kalian di video berikutnya.